Saya Don Surmana, pendeta dari GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Saat ini kita bersama-sama ada dalam program Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Hari ini, Senin 11 Mei 2020, renungan kita bertema Jalan Memutar. Bacaan terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Sedangkan nasnya terambil dari ayat yang ke-17 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiran. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Biasanya ketika kita berjumpa ada orang yang mengatakan, wah ternyata lama ya kita nggak bertemu. Tapi rasanya kok baru kemarin terakhir kita bertemu. Waktu terasa cepat berlalu ya. Kalimat-kalimat itu kita gunakan kalau kita sudah lama tak berjumpa. Walau terasa cepat berlalu, kita mengatakan waktu terasa begitu cepat berlalu. Ternyata aktivitas di gereja kita telah ditiadakan kurang lebih 50 hari. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang ditiadakan adalah aktivitas di gereja kita, bukan aktivitas bergereja kita. Apakah 50 hari adalah waktu yang tak terasa, waktu yang cepat berlalu? Sebaliknya bukan. 50 hari itu seperti penantian yang sangat panjang. Penantian yang sepertinya tiada akhir. Beberapa orang sudah mengeluh, bahkan ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk nekat keluar karena sudah teramat bosan. Bacaan leksionari kita pada hari ini sungguh menarik dan menurut saya pas bagi kita yang sudah mulai merasa bosan. Hari ini kita diingatkan bagaimana Tuhan berkarya bagi bangsa pilihannya. Selama kurang lebih 400 tahun, bangsa Israel ada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Kebebasan adalah sesuatu yang sangat didambakan dan sungguh dinantikan. Ditambah lagi janji Tuhan yang berjanji membawa bangsa itu kepada sebuah negeri yang melimpah susu dan madu. Janji itu tentu semakin membuat bangsa Israel tidak sabar untuk segera pergi ke sana. Perjalanan menuju ke tanah itu pun tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 400 km saja. Jika bangsa itu bisa berjalan 4 km per hari saja, maka mereka akan tiba di tanah yang dijanjikan itu pada hari yang ke-100. Tapi apa nyatanya? Firman Tuhan dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 mengatakan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiran. Dan berputar-putarnya selama 40 tahun. Jalan berputar yang terlalu panjang. Tidak sedikit di antara mereka yang gagal dan mati dalam perjalanan memutar. Akan tetapi tentu saja bukan Allah jika ia tidak mempunyai rencana di balik semua keputusannya. Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Allah mempunyai rencana jangka pendek. Katanya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kalimat yang diucapkan oleh Allah ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi pada sebuah bangsa yang sudah terbiasa diperbudak selama 400 tahun jika mereka tiba-tiba harus berhadapan dengan raksasa-raksasa Kanaan yang sudah biasa berperang. Tentu saja Allah tidak mau
mereka ditumpas mati oleh bencana peperangan. Mereka adalah bangsa-bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Istilah Jermannya kui pada baik, ular marani gebuk. Sama saja ular menghampiri pentungan. Jika itu terjadi, bayangkan spiritualitas rohani macam apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel kepada Allah YHWH yang baru saja mereka kenal kurang lebih 100 hari yang lalu. Mereka pasti akan kecewa dan meninggalkan Allah, dan seluruh rencana keselamatan yang dirancangkan Allah melalui bangsa Israel akhirnya gagal. Bukan saja kematian duniawi karena ditumpas oleh pasukan Kanaan, tetapi juga kematian yang kekal karena kecewa dan akhirnya meninggalkan Allah Yahweh. Namun dalam Ulangan 8 ayat 2 tersingkaplah rencana Allah untuk bangsa Israel. Jalan memutar itu ternyata untuk membentuk bangsa Israel memiliki kerendah hatian di hadapan Allah. Untuk membentuk sikap hidup bangsa Israel yang berpegang pada perintahnya. Hati dan sikap hidup itu bukan saja berguna untuk jangka pendek, berlaku bagi mereka yang berputar-putar di padang gurun, tetapi juga jangka yang sangat panjang pada keturunan mereka ribuan tahun kemudian, bahkan hingga sampai saat ini. Bukan persoalan pembentukan spiritualitasnya saja, bahkan Allah juga membentuk mereka untuk belajar berperang. Sebuah kemampuan yang mutlak dimiliki sebuah bangsa yang mapan, namun tidak pernah dimiliki oleh bangsa budak seperti mereka. Lihatlah pada kalimat terakhir di ayat 18 itu. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 membuat rencana kehidupan kita menjadi ambiar, hancur berantakan. Pesta pernikahan yang sudah dirancang jauh-jauh hari harus diundur. Pertemuan-pertemuan ibadah harus dipikirkan dengan cara yang tidak biasa dilakukan. Rencana-rencana transaksi perdagangan harus dihitung ulang. Ini adalah jalan memutar yang mau tidak mau harus kita jalani bersama. Apakah kita akan bersungut-sungut menjalaninya seperti bangsa Israel menjalani selama 40 tahun? Ataukah kita mulai menyadari ada maksud Allah untuk membentuk dan memperlengkapi kita? Setidaknya yang suka masak bisa belajar resep baru, bukan? Ada waktu yang cukup untuk kita berdiam diri dan merendahkan hati kita di hadapan Allah yang sebelum pandemi ini katanya tidak punya cukup waktu untuk itu. Tersedia juga kuliah-kuliah atau kursus-kursus online gratis yang bisa kita ikuti untuk menambah wawasan kita. Belum lagi waktu perjumpaan bersama keluarga yang seharusnya menjadi jauh lebih banyak kesempatan untuk bersama-sama. Jalan memutar yang sedang kita jalani ini adalah sebuah kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita. Jika kita memakai jalan memutar ini dengan baik, kesempatan ini dengan baik, maka saya percaya dalam masa-masa ini kita dibentuk untuk semakin rendah hati di hadapan Allah, namun juga serta semakin menjadi bermanfaat bagi sesama kita. Selamat memutari jalan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua.